Puji Tuhan, haleluya. Hari ini kita akan kembali diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Temanya adalah panggilan untuk berkemenangan di dalam pekerjaan. Kita akan membaca Kolose 3 ayat 23 sampai dengan 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Mungkin saat ini kita sedang melakukan pekerjaan, ada yang bekerja di kantor, ada yang bekerja sebagai ibu rumah tangga, ada yang bekerja sebagai profesionalisme lainnya. Tetapi biarlah kita boleh melakukan pekerjaan ini seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Terkadang pekerjaan menjadikan kita merasa tertekan ataupun menghadapi tantangan-tantangan yang terjadi. Tetapi hari ini kita mau melihat pekerjaan dengan perspektif yang lebih tinggi lagi. Seperti melakukan ini untuk memuliakan nama Tuhan dan bukan untuk manusia. Dalam dunia profesional kita sering menghadapi yang namanya tantangan di dalam setiap target-target yang diberikan dalam pekerjaan kita. Tetapi kita perlu memahami bahwa pekerjaan kita bukan saja untuk sekedar mendapatkan upah atau pengakuan dari manusia yang mungkin terkadang kita tidak terima dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetapi kita perlu memperlihatkan bagaimana pengabdian kita di dalam menjalani pekerjaan kita dan setiap tanggung jawab kita untuk memuliakan nama Tuhan. Ada 3 pokok pikiran dalam rahasia firman Tuhan. Yang pertama adalah pekerjaan adalah pelayanan kita kepada Tuhan. Ada di dalam Efesus 6 ayat 5 sampai dengan 8. Apapun yang kita kerjakan, kita harus mengerjakannya dengan penuh dedikasi yang tinggi. Karena pekerjaan kita adalah sebagai bentuk pelayanan kita kepada Tuhan. Bukan hanya untuk mendapatkan pengakuan dari manusia saja, tetapi biarlah kita boleh memandang bahwa pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan di dunia ini boleh bermakna dan juga boleh berarti bagi orang yang ada di sekitar kita. Oleh sebab itu, mari kita melakukan pekerjaan-pekerjaan kita dengan penuh semangat. Yang kedua, berkemenangan melalui profesionalisme. Ketika kita mengerjakan pekerjaan dengan sungguh-sungguh dan profesional, kita tidak hanya menunjukkan kompetensi kita yang kita miliki di dalam pekerjaan kita. Tetapi biarlah karakter Kristus boleh muncul di dalam setiap pekerjaan kita. Sehingga kita boleh membawa dampak positif yang kita sendiri terima terlebih kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Ayat pendukungnya ada di dalam Ulangan 28 ayat yang ke-12. Dan yang ketiga, yang terakhir, upah yang sejati hanya datang dari Tuhan. Meskipun kita mungkin tidak mendapat pengakuan dari manusia ataupun dari orang yang ada di sekitar kita, tetapi biarlah kita boleh menerima upah yang sejati yang datangnya adalah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga segala sesuatu yang kita lakukan, kita boleh lakukannya dengan penuh hati yang tulus dan benar dan penuh sukacita untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita bisa baca di dalam Wahyu 22 ayat yang ke-12 dan Mazmur 25 ayat 13 sampai dengan 14. Saya rindu kita sama-sama membaca kembali Kolose 3 ayat 23 sampai dengan 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Puji Tuhan, mari kita berdoa bersama. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, kalau hari ini kami boleh diberkati dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar firman yang sudah kami terima, tidak hanya kami dengar, tapi kami mau melakukannya. Kami mau menghidupkan setiap perkataan firman-Mu di dalam segala pekerjaan kami, di dalam segala aktivitas kami. Sehingga nama-Mu saja akan dipuji dan dibesarkan lewat apa yang kami kerjakan. Mampukan kami terus Tuhan memberi yang terbaik. Berikan kami semangat dan sukacita dalam mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab kami. Inilah doa kami Tuhan, kami alaskan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.